Hai, selamat datang. Sudahkah kalian membaca hari ini? Di materi kali ini, Ibu akan membahas teks prosedur. Berikut sketsanya. Besok, kamu kalau pergi harus dianterin sama ayah ya. Besok saya mau main sama Boy Indah. Sudah malam, sekarang waktunya Yaya tidur. Ayo Bunda antar. Tiap Indah. Besok saya mau main Indah sama teman-temannya ya. Yaya, nanti Bunda pulangnya agak telat ya, karena pembuatan SIM harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur apa itu Indah? Prosedur adalah tata cara atau tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan oleh kita. Indah, tujuannya buat apa? Tujuannya untuk memudahkan kita agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah yang sesuai dengan tujuan yang kita inginkan tentunya. Ya sudah, kamu kan mau pergi bermain. Ayo, nanti terlambat, teman-teman sudah menunggu di depan. Bunda nanti sekalian mau pergi ya, mau bikin SIM. Yaya udah pergi bermain. Sudah, tadi sudah bermain, dijemput sama ayahnya Naura dan si Boy. Kalau pergi bikin SIM jam berapa? Sebentar lagi, kebetulan hari ini mau ada jadwal PJJ dulu untuk kasih materi anak-anak pembelajaran secara daring. Kebetulan juga materinya sesuai dengan apa yang mau dikerjakan hari ini, yaitu teks prosedur. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan suatu kegiatan. Ada beberapa cirinya. Yang pertama, kalau teks prosedur itu dilihat dari isinya terdapat bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang kedua, jika dilihat dari bahasanya banyak menggunakan kata kerja, perintah, partikel, dan konjungsi. Ketiga, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Kemudian, struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, tujuan, langkah-langkah, serta penegasan ulang. Dalam struktur teks prosedur di bagian awal sebagai pendahuluan, kalian tuliskan tujuan dari apa kegiatan yang akan kalian lakukan, yaitu sebagai pengantar tentang topik yang dijelaskan di dalam teks. Yang kedua, ada langkah-langkah, yaitu perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Ketiga, penegasan ulang, yaitu harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik, sekaligus sebagai penutup dari teks tersebut. Lalu ada aspek kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja, yaitu verba. Verba dapat dibentuk oleh beberapa imbuhan seperti kan, mei, ber, di-kan, dan di-i. Kemudian, menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya, prosedur menghidupkan komputer. Nah, kata-kata teknisnya itu nanti ada pada langkah-langkah menghidupkan komputer seperti CPU, tekan, klik, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contohnya, tahukah kalian makanan khas Magelang? Yang keempat, menggunakan kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan atau berisi berita dan informasi. Contoh, getuk adalah salah satu makanan khas Magelang yang berbahan dasar singkong. Di sini memberikan penjelasan atau pengertian dari materi yang akan disampaikan. Yang kelima, menggunakan kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Contoh, kukuslah sampai matang, keringkan dengan handuk yang bersih. Yang keenam, banyak menggunakan partikel lah. Contohnya, tambahkanlah penyedap rasa secukupnya, jauhkanlah dari jangkauan anak-anak. Yang ketujuh, menggunakan konjungsi temporal yang menyatakan urutan waktu. Misalnya, setelah itu, sebelumnya, sesudah itu, kemudian, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, menggunakan pernyataan persuasif, ditandai dengan kata-kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, harus, dan perlu. Contohnya, sebaiknya gunakanlah tepung berprotein sedang. Alangkah lebih baik jika minum ini disajikan secara dingin. Yang kesembilan, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambar terperinci tentang benda dan alat yang akan dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contoh, gunakan loyang berukuran 20 cm dikali 18 cm. Ada beberapa langkah-langkah loh dalam menyusun teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik. Tentukanlah kegiatan apa yang akan kamu selesaikan, misalnya cara membuat KTP, cara membuat SIM, cara membuat tempe, cara membuat kue, dan lain-lain. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Bahan untuk membuat teks prosedur dapat diperoleh dari buku, majalah, surat kabar, narasumber, dan pengalaman. Yang ketiga, menyusun kerangka. Kerangka atau rancangan besar dari teks prosedur dibuat untuk menghasilkan langkah-langkah yang sistematis. Yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks prosedur yang utuh berdasarkan struktur dan kebahasaan yang tepat. Demikian paparan materi teks prosedur. Anak-anak, jika kalian kurang memahami tentang materi ini, silahkan kalian bertanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.